Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, perkenalkan nama saya Sayu Nyoman Sridewi SPD dengan nomor induk mahasiswa 202300010079. Saya bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Program Studi Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Banjarangkan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Permisi Bu, selamat pagi. Boleh saya masuk? Baik deh, silahkan duduk. Ini Dini yang kelas 92 ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, lumayan. Baik, baik. Tadi dapat pelajaran apa? Tadi bahasa Indonesia. Pelajaran Indonesia, siapa yang ngajar? Bu Tut Sukiyati atau Bu Bayu ya? Bu Tut Suket. Oh iya, benar. Tadi kan dapat mata pelajaran bahasa Indonesia tuh. Dini suka mata pelajaran apa selain bahasa Indonesia? IPA. Suka pelajaran IPA ya. Oh iya, sempat Ibu dengar Dini mau ikut lomba akademik IPA itu kan? Iya. Oh iya. Dini dari mana ya kalau boleh Ibu tahu? Perkenalan diri aja dah dulu ya. Nama lengkap saya itu Nikomandini Prayanti. Saya itu asalnya dari Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Berarti deket ya dari perempatan ke timur. Iya, dekat. Ke timur, setelah itu masih jauh nggak jaraknya? Oh, enggak. Cuman lewatin 2 gang. Oh, 2 gang. Ini berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak ketiga berarti? Ya, 3. Iya. Sebelumnya karena Dini belum pernah ya ke ruangannya Ibu ya. Belum. Ya, tapi tahu kan sebelumnya Ibu mengampu di bidang apa? Kan? Ya, jadi karena kita baru pertama Dini ke ruangannya Ibu perkenalkan diri karena Ibu tidak mengajar ke kelas ya. Jadi nama Ibu saya Nyoman Sridewi, biasa dipanggil Bu Sayu. Ya, jadi Ibu megang BK di kelas 3. Kebetulan karena kelasnya Dini 92, jadi termasuk anak asuhnya Ibu gitu. Ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya di awal kegiatan kita awali dulu dengan doa. Ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Dini sebelumnya belum pernah ikut konseling ya? Belum. Jadi Ibu jelasin sedikit ya, biar nggak tegang. Jadi bimbingan konseling atau konseling individu itu biar nggak serem kedengarannya, anggap saja curhat ya. Di layanan konseling individu itu tujuannya untuk mengentaskan permasalahan siswa. Ya, jadi Dini datang ke sini pastinya tentu ada yang ingin disampaikan. Benar nggak? Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke konseling individu, Ibu jelasin dulu sedikit. Jadi dalam prosesnya nanti ada asas-asas dalam konseling individu. Ya, tidak semua Ibu jelaskan, yang penting nanti ini paham. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di mana apa yang Dini ceritakan kepada Ibu terjamin kerahasiaannya. Jadi tidak mungkin nanti Ibu menyebarluaskan. Mungkin setelah Dini keluar dari konseling ini, Ibu juga cerita kepada guru lain. Jadi kerahasiaannya bisa dijaga.
asas yang kedua perlu Dini pahami adalah asas keterbukaan. Jadi, apapun keluh kesah Dini, apapun yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan sejujur-jujurnya, ya, tanpa ada paksaan dari ibu. Jadi silahkan Dini nanti bercerita, ya, silahkan curhat lah istilahnya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian eh, dari beberapa hari yang lalu, ibu sebenarnya sempat sih nyari Dini, ya, karena ada beberapa keluhan dari guru mata pelajaran seperti itu. Kira-kira Dini sempat kepikiran nggak kenapa sih Bu Sayu sampai nyariin Dini gitu? Eh, Kayaknya gara-gara saya pernah bolos salah satu mata pelajaran ya. Ya, ada memang salah satu guru yang memang menyampaikan ke ibu sih. Cuma di sini kan Dini itu dikenal sebagai siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Jadi selama bersekolah di sini banyak prestasi yang sudah pernah Dini capai. Di eranya yang kemarin ini ada sedikit permasalahan sih yang disampaikan oleh guru mapelnya. Di sekarang Dini yang menceritakan kepada ibu kronologisnya seperti apa yang sebenarnya terjadi. Eh, Sebenarnya waktu itu saya nggak ada niatan ngebolos, cuman kayak ngerasa capek aja gitu. Jadi memutuskan buat istirahat di UKS. Karena saya ngerasa kalau ibu yang ngajar waktu itu tuh emang polos gitu. Jadi saya manfaatin itu buat nggak belajar di kelas. Keadaan saya capek di situ tuh gara-gara jenuh sama pembelajaran di kelas. Kayak ibunya ngejelasin saya kayak ngantuk bosen gitu loh Bu, soalnya saya udah keseringan belajar di sekolah, belajar habis habis pulang sekolah lagi belajar, kadang ikut rapat OSIS, sampai rumah ngerjain tugas rumah, habis itu malamnya belajar lagi. Jadi waktu Dini itu habis untuk belajar ya. Iya. Kapan ada perlombaan? Sekitar lagi 2 mingguan Ya, ada? ya adalah 2 mingguan. Jadi selama beberapa hari ini waktunya habis untuk pembinaan ya. Ya. Belajar di sekolah, misalnya ibu belajar di kelas, belum lagi pembinaan gitu. Itu yang menyebabkan ini merasa jenuh. Iya. Ya, jenuh belajar itu wajar gitu ibu ya. Apalagi waktu Dini itu habis untuk mengikuti segala aktivitas ya. Itu merupakan sebuah kewajaran. Tapi Dini sadar nggak tingkah laku yang kemarin, kesalahan kesalahan Dini yang kemarin itu berdampak nanti pada prestasinya Dini. Coba silahkan Dini merefleksi diri sendiri dulu. Kira-kira kemarin bolosnya terus diem di UKS itu benar apa enggak? Enggak. Itu bisa ngerugiin diri saya sendiri, saya sadar akan itu. Cuman kayak ya menurut saya udah banyak lah prestasi yang udah saya capai gitu, jadi kayak nggak apa-apa bolos sekali-kali. Iya, jadi Dini membenarkan perilaku yang irasional tersebut, perilaku yang negatif. Ya, jadi Dini menggampangkan bahwa nggak ikut satu mata pelajaran nggak apa-apa deh. Jadi misalnya seperti kemarin nggak ikut mapel bahasa Indonesia dengan alasan jenuh di kelas, banyak aktivitas, kemudian memilih untuk bolos dan diam di UKS. Kalau terus-terusan seperti itu, gimana? Apa dampaknya? Jadi ketinggalan pelajaran. Iya, jadi ketinggalan pelajaran. Kemudian guru juga beranggapan negatif, padahal ini anaknya berprestasi. Kemudian tiba-tiba karena jenuh belajar, terus bolos. Perjuangan selama ini jadinya dihapus oleh perilaku tersebut. Ya, jenuh dalam pembelajaran itu boleh, cuma Dini harus mencari solusinya. Ya, ketika jenuh apa yang harus saya lakukan?
boleh untuk sekedar curhat kepada ibu. Ya, kemudian kita sering waktu belajar kapan istirahat tuh agar tepat. Ya, jadi walaupun banyak aktivitas yang dilakoni di sekolah, bukan berarti Dini harus meninggalkan tanggung jawab atau kewajibannya sebagai siswa. Seperti itu. Nah, kira-kira pikiran yang tadi itu bahwa Dini kalau jenuh bolos mata pelajaran aja deh, kan sudah banyak juga ikut aktivitas, itu sudah Dini menyadari bahwa itu salah ya. Berarti nanti ibu akan memberikan Dini tugas untuk menulis perilaku yang negatif, kemudian jadikan sebuah kalimat positif, dan itu akan Dini terapkan ya. Ibu ambilin kertas dulu ya. Nah, ini sekarang Dini, ibu ajak kamu untuk menulis perilaku yang negatif tadi, kemudian dirubah menjadi perilaku yang positif ya. Jadi Dini menyadari kesalahan Dini itu apa ya. Silahkan ditulis Dini. Bukanlah yang tidak suka belajar kan, tetapi perilaku saya lah yang tidak suka belajar di kelas. Oleh karena itu, saya harus mengubah perilaku tidak suka belajar menjadi sangat senang untuk belajar di kelas. Ya, sekarang kita baca bersama-sama ya, dan kemudian Dini harus pahami apa yang dimaksudkan ibu untuk Dini menyampaikan lewat tulisan dan kemudian dibaca. Coba dibaca dulu Dini. Saya bukanlah anak yang tidak suka belajar di kelas. Akan tetapi, perilaku sayalah yang tidak suka belajar di kelas. Oleh karena itu, saya harus mengubah perilaku tidak suka belajar menjadi sangat senang untuk belajar di kelas. Jadi dipahami ya, bukan Dini sebenarnya yang tidak suka belajar di kelas, tapi perilaku. Ya, perilaku itu kan sesuatu yang nampak, yang orang lain melihat. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi, guru-guru yang menilai di kelas dalam memberikan pembelajaran, misalnya Dini tidak hadir di sana, otomatis guru akan mempunyai penilaian atau persepsi sendiri. Kenapa sih anak ini kok tiba-tiba nggak hadir di kelas gitu, padahal sebelumnya banyak aktivitas atau Dini itu aktif di kelas ya. Nah, jadi ibu harapkan dengan Dini menulis perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang positif, Dini menyadari akan perilaku yang Dini buat itu salah seperti itu. Jadi ibu harapkan Dini
Untuk kedepannya, kalau misalnya mengalami kejenuhan dalam belajar, ini bisa sharing dengan ibu. Ya, kira-kira Dini bisa nggak menyebutkan kegiatan apa sih yang Dini paling senangi? Hobinya apa? Eh, Hobi ya. Kalau misal yang sering saya lakuin dan bikin agak healing sedikit Iya, itu saya suka nyanyi sih, Bu. iya, suka menyanyi. Nah, dari segudang aktivitas yang Dini lakukan di sekolah maupun di rumah, dengan bernyanyi, dengan eh, apa namanya, menjalankan hobi yang Dini miliki, bisa saja kan senang. Nah, Ibu tanya nih, ketika Dini senang, perasaan apa yang Dini rasakan? Sayangnya ya senang aja gitu kayak jadi gak capek lagi gitu habis ngelakuin hobi yang kita suka gitu. Lebih lega ya, Ya, lebih nyaman. Jadi Ibu sarankan seperti itu. Kalau misalnya jenuh, tidak lagi mengambil keputusan, aduh saya nggak usah deh ikut belajar di kelas. Misalnya itu jangan. Itu sebuah perilaku yang tidak baik. tidak baik atau negatif ya. Kira-kira dari percakapan kita, ini kan sudah mendapat ini permasalahan apa yang membuat saya dipanggil oleh Bu Sayu gitu, kemudian ditegur oleh guru kemarin itu kan sudah menyadari ya. Iya, Kira-kira mau diulangi lagi nggak? enggak. Ya, kalau misalnya tidak mau diulangi lagi, ini harus punya komitmen. Kira-kira mau dari kapan nih? Dari sekarang. Dari sekarang ya. Ya, Dari sekarang tujuannya apa? Gue pengen tahu nih. em, ya biar nggak ngelakuin hal buruk yang sama, nggak ngerugiin diri sendiri juga guru juga kayak jadi berekspektasi yang negatif ke kita gitu, Iya, Bu. benar sekali. Ya, jadi ini di sini sudah artinya bisalah memahami kesalahan, kemudian punya komitmen untuk memperbaiki. Ya, Ibu harapkan apa yang selama kita bicarakan di sini ini merasa lebih lega ya. Jadi masalah ini sudah teratasi. Nah, kira-kira apa nih yang akan Dini lakukan untuk menebus ya menebus istilahnya eh, kesalahan Dini dengan guru mata pelajaran yang mengajar pada saat itu. Yang paling pertama minta maaf sama gurunya, udah pasti. Abis itu ikut pelajarannya, enjoy gitu dan perhatiin gurunya dengan baik. Ya, kalau misalnya ada nilai yang belum terpenuhi, Berusaha lagi. ya berusaha lagi untuk menyusul mungkin ya. Ya, Nah, sekarang Ibu mau tunjukin satu video untuk Dini jadikan referensi agar bisa mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ibu ambilkan laptop dulu ya. Kenapa kita bisa bosan itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu, dan mungkin berhari-hari. Jadi misalnya hari ini buku belajar 3 jam terus menerus gitu, terus besokannya belajar lagi 3 jam terus menerus di tempat yang sama dan di buku yang sama juga, dan lama-lama bosen, lama-lama jenuh gitu ya. Itu menurut aku. Nah, jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosen, kita bisa mikir solusinya terhadap itu. Dan kali ini aku mau kasih tipsnya versi aku. Oke, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus belajar, dan 10 menit istirahat. Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main HP. Jadi selama 50 menit fokus itu kita benar-benar masuk gitu ya. Benar-benar belajar gitu. Terus 10 menit istirahat itu kayak kita refresh gitu. Jadi benar-benar refresh, dan berikutnya belajar lagi. Pas belajar lagi itu karena kita refresh 10 menit itu gak cuma otak kita yang relax, tapi mood kita juga jadi enak, moodnya nggak bosen gitu. Dan ini bagus untuk kalian. Kenapa?
Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun nggak ada yang masuk ke otak kalian, sama aja bohong. Jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit, terus belajar lagi 50 menit, terus 10 menit istirahat lagi, 50 menit, 10 menit istirahat lagi. Itu bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu, terserah kalian. Oke, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang aku mau kerjakan atau berapa jauh aku mau belajar gitu. Kalau aku misalnya nih ya, nih aku lihat dulu buku-bukunya, terus misalnya ini latihan soal ya, kayak aku pingin kerjain soal gitu. Terus ini ada 30 soal, jadi aku mikir, oke 30 soal aku harus kerjain. Jadi targetnya adalah 30 soal. Nah, nggak tahu berapa menit belajarnya. Nah, kalau targetnya 30 soal, itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan. Kenapa? Pas kalian sudah menjadi 10, kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi. Jadi kalian masih terus semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar, itu menurutku agak susah. Kenapa? Misalnya aku harus belajar 3 jam gitu. Terus kalian sudah belajar 1 jam, kalian mikirnya, aduh masih 2 jam lagi ya gitu. Kalau misalnya ngerjain soal itu lebih buat aku masih lebih enak gitu loh. Jadi kayak, waduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya. Nah, pas kalian buat target, pastikan kalau target itu adalah hal yang benar-benar kalian mau capai dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan seneng dong, kayak bangga dengan diri sendiri karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu besokannya atau setelah itu juga bisa gitu. Jadi kayak misalnya aku nih buat 30 soal ya, 30 soal, terus udah bisa nih 30 soal dan jamnya masih ada, jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh. Tips ketiga adalah setelah kalian buat target, kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut, kalian misalnya bilang, oke, aku boleh main game 1 jam gitu, misalnya. Kalau kalian mencapai, tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment sendiri, aku nggak boleh main hari ini gitu misalnya ya. Jadi benar-benar target itu menjadi motivasi kalian dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat. Nah, sampai Jadi sini dia pasti paham kalian nggak? termotivasi gitu dan kalian nggak akan merasa Iya, bosan. paham. Oke, tips keempat adalah Jadi jangan Dini belajar harus dari satu memiliki sumber motivasi aja. yang besar Jadi misalnya dalam sumber mengurangi itu yang aku maksud itu kecemasan adalah dalam media belajar gitu ya. dia. Jadi misalnya buku doang nih. Nah, kalau aku belajar dari buku doang bosen nih. Apalagi bukunya sama terus. Kalian bisa Sampai beli situ buku Dini baru paham atau nggak? cari buku baru yang lain. Mungkin dengan style yang berbeda, jadi kita nggak bosen. Itu pertama. Atau enggak kalian ganti medianya, bukan buku lagi. Tapi misalnya kalian belajar dari HP. Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih ada OA Q&A ya. Jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. Terus yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya. Jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosen. Karena kalau kalian mikir, aduh harus dari buku lagi, gitu, itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar. Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook juga, atau belajar dari Line, dari Q&A itu, ya kalian bisa lebih mantap kan. Nah, tips kelima, selain menemukan media belajar baru, adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Misalnya, kalian bosan nih belajar di dalam ruangan, atau belajar di dalam rumah. Kalau aku dulu, ya pas belajar itu, aku sering bawa bukuku ke mall. Jadi kalau sama papa mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa buku, terus aku belajar di mobil gitu, terus pas di mallnya kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belanja atau papa lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu, jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi suasananya beda, mood kita juga jadi beda gitu, dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa terasa nggak belajar gitu loh, bener-bener suasananya baru, jadi bener-bener nggak bosan sama sekali gitu. Oke, berikut
berikutnya, tips ke-6 adalah cari komunitas belajar. Nah, kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kan kita bosen nih ya, cuma kayak ngerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak bosen gitu kan. Nah, dengan kalian ikut komunitas belajar, gak harus les ya. Jadi kayak misalnya kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya, bisa lebih senang dalam belajar. Tapi ingat, kalau kalian belajar sama teman kalian, kalian harus fokus belajar juga. Maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini aku cari komunitas belajar, dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya, belajar terus kayak kayak temanku itu masih belajar, aku pengen berhenti, itu rasanya nggak enak gitu. Kayak dia masih belajar, kok aku udah berhenti ya, nggak enak. Jadi aku terus lanjutin gitu. Jadi benar-benar belum belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian nggak bosan dalam belajar. Oke, jadi tips ketujuh, tips terakhir yang nggak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sebelum belajar, kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya nggak bosan, dan belajar dengan efektif. Oke, jadi sekian tips dari aku. Kalau kalian punya tips versi kalian, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu itu berguna buat orang yang nonton video ini dan membaca komen kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Baik, Dini. Jadi apa yang sudah kita bahas, Ibu harapkan Dini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, apalagi sebenarnya kemampuan akademik itu kan sudah banyak yang Dini miliki. Jadi silakan dipertahankan dan kurangi lagi pikiran-pikiran negatif yang membuat Dini merasa dirugikan. Ya, ya Dini, mungkin kalau nanti ada yang mau disampaikan lagi dengan Ibu, mungkin kejenuhannya muncul lagi atau punya permasalahan lain, ini bisa kok datang seperti tadi, datang berkunjung ke ruangannya Ibu. Kemudian kalau misalnya nggak sempat ketemu, kan sudah punya HP, silahkan hubungi melalui WA boleh, telepon boleh, seperti itu. Jadi Ibu selalu ada waktu jika Dini membutuhkan Ibu. Ya, nah untuk mengakhiri kegiatan konseling individu, sebelumnya Ibu tanyakan dulu perasaannya Dini seperti apa. Juga sih Bu dapat curhat ke Ibu tentang masalah yang saya punya. Saya harap saya bisa curhat lagi sama Ibu kalau misal punya masalah. Ya Dini terima kasih juga karena Dini sudah mau terbuka sama Ibu ya. Lain kali atau kapan-kapan mungkin Dini seperti yang Ibu sampaikan boleh langsung cari ya. Nah untuk selanjutnya Ibu kan ada tugas, maksudnya untuk merefleksi diri sendiri juga, untuk sebagai panduan kurangan Ibu di mana untuk menyampaikan sesuatu atau memberikan layanan itu harus Dini isi evaluasi ya. Jadi nanti Dini tinggal mengisi evaluasi proses dan evaluasi hasil itu nanti Dini cukup centang saja, kemudian isi sesuai dengan faktanya. Mungkin Dini sangat puas untuk mengikuti konseling atau masih kurang, silahkan juga diisi dengan sejujurnya. Ya, Ibu ambilkan dulu untuk lembar analisisnya atau RKPD-nya ya. Ya. Nah, ini lembar evaluasinya, silahkan diisi ya. Kasih identitasnya Dini dulu. Ya. Kelasnya. Ya, nanti Dini di sini tinggal mencentang yang sesuai dengan kondisinya. Silahkan Dini centang. Ya, di sini isi nama sama tanda tangan.
sudah selesai. Ada yang mau disampaikan lagi? Sementara aja. belum. Ya, nanti kalau ingin menyampaikan sesuatu silahkan lagi dicari Ibu ya. Karena kita mengawali kegiatan dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Dini mau ke kelas apa ada aktivitas lain lagi pembinaan ada? Enggak. Ke kelas ya. Ya, silakan. Makasih.